Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang terlahir menjadi sang Shadow Monarch yang baru, dan ia berhasil melahap sistem leveling yang dirancang oleh sang arsitek atau patung malaikat. Ternyata ketegangannya masih belum berakhir sampai di situ saja. Karena gate rank S yang muncul di Jepang telah terbuka, dan Jinwo akan dihadapkan dengan keputusan sulit, apakah ia akan membantu menyelesaikan gate itu atau tidak. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan beberapa hunter dari guild lain dan tim pengawas yang sedang berdiri di depan gate Double Dungeon. Mengingat sudah 1 jam berlalu sejak anggota elit dari guild hunters memasuki gate tersebut. Kini para hunter dari guild lain mulai merasa panik dan mengkhawatirkan kondisi anggota guild hunters. Namun sesaat kemudian, terlihat siluet para hunter yang melakukan raid sudah mulai keluar dari gate, tapi kondisi mereka tampak babak belur. Melihat situasi itu, sontak para hunter dari guild lain jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau para hunter elit dari guild hunters akan terluka separah ini. Sementara ketika Wo Jinchul meminta bantuan kepada guild lain untuk memindahkan mayat para hunter yang masih tertinggal di dalam. Di lain sisi terlihat Jinwo yang juga sudah keluar dari gate dengan ekspresi tidak puas. Karena sang perancang sistem tidak memberinya jawaban apapun, dan Jinwo juga tidak bisa menemukan wujud asli dari sang perancang sistem. Wo Jinchul kemudian mengatakan kepada Jinwo, ada sekitar 20 hunter elit peringkat atas yang tewas. Lebih tepatnya, mereka adalah para hunter dari Guild Bravery yang Wo Jinchul bawa untuk bersiap-siap melakukan raid. Tapi Wo Jinchul tidak pernah menyangka kalau jumlah korbannya akan sebanyak ini. Ketika Jinwo ditanyai oleh Wo Jinchul, bagaimana kau bisa menemukan double dungeon di gate ini? Lantas Jinwo pun menjawab bahwa ia telah mendapat pesan yang memintanya untuk datang ke sini. Namun begitu Wo Jinchul ingin meminta Jinwo memperlihatkan pesan itu padanya. Sayangnya Jinwo tidak bisa melakukannya, karena pesan itu hanya bisa terlihat di dalam kepalanya saja. Wo Jinchul yang mendengarnya tentu jadi dibuat kebingungan, dan akal sehatnya sulit mempercayai perkataan Jinwo. Tapi meski begitu, ia tahu bahwa Jinwo sedang tidak bercanda, apalagi terdapat banyak korban jiwa dalam raid kali ini. Sementara ketika Cha-in baru saja mencoba menanyakan apakah kondisi Jinwo baik-baik saja, lalu Jinwo tiba-tiba kehilangan keseimbangan tubuhnya dan pingsan akibat kelelahan. Scene kemudian berganti ke negara Jepang yang tengah melakukan persiapan untuk menahan gate rank S dengan mengumpulkan 200.000 ton kristal mana sesuai permintaan Yuri Orlov. Yuri tampak sangat percaya diri dengan jumlah kristal mana sebanyak itu, lingkaran sihir yang dia buat pasti bisa menahan gate-nya. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Yuri dapat merasakan keberadaan seseorang yang kuat sedang mengamatinya dari jauh. Mengetahui hal itu, petugas asosiasi kemudian bertanya kepada Yuri, apakah ada masalah? Dan siapakah orang yang cukup berani untuk bertahan di jalanan ini ketika dungeon break akan segera terjadi? Namun anehnya, ternyata Yuri malah menjawab bahwa ia tidak mengatakan sosok tersebut adalah manusia. Dan ternyata, sesuatu yang dirasakan oleh Yuri tadi tidak lain adalah Sung Il-hwan ayahnya Jinwo, yang saat ini sedang berdiri di atap gedung, sembari berkata, dia punya indera yang cukup baik. Mengingat dari mana asal kekuatan pria itu, tidak aneh jika dia bisa menyadari keberadaanku. Tapi walau bagaimanapun juga, akhirnya ramalan itu telah dimulai dan semua berjalan sebagaimana mestinya, sesuai tragedi yang telah ditentukan sebelumnya. Bersamaan dengan kemunculan Sung Il-hwan yang tidak terduga dan penuh misteri, saat ini sejumlah pasukan militer dan para hunter juga telah mengamankan area sekitar, bahkan mereka juga telah mempersiapkan armada tempur seperti tank. Yang mana ketika Tawata mengatakan, bukankah senjata modern tidak akan berpengaruh besar untuk melawan para monster? Tapi kenapa pasukan militer harus dikerahkan juga? Di sini Reiji langsung menanggapinya dengan mengatakan, hal itu dilakukan sebagai antisipasi untuk mengulur waktu jika Yuri Orlov gagal. Atau dengan kata lain, selama pasukan militer dan para hunter berada di garis depan, semuanya hanya akan menjadi umpan hidup, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain itu. Sesaat kemudian setelah kristal mana telah selesai disebar di seluruh penjuru kota, Yuri terlihat memantau keadaan di sekitar gate sembari berkata, semua ini sudah sangat sempurna, jadi aku pasti bisa mengatasi gate ini seorang diri saja. Berdasarkan laporan dari petugas asosiasi, saat ini ada 15 hunter rank S yang akan ikut berpartisipasi. Namun negara Amerika tidak mengirimkan hunter rank S mereka ke Jepang karena gate rank S seperti ini tidak hanya muncul di Jepang saja, tetapi juga muncul di beberapa negara lain termasuk Amerika, Inggris, dan India. Mendengar hal itu, Yuri tampak menyipitkan matanya dan merasa prihatin karena seluruh dunia sedang menderita akibat kurangnya orang-orang berkualitas. Lalu di saat itu juga, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan gate yang mulai terbuka di hadapan mereka. Cerita kemudian melompat ke beberapa hari berikutnya setelah terjadi dungeon break di Jepang. Di sini terlihat Jinwo yang akhirnya telah bangun dari pingsannya pasca insiden Double Dungeon, dan ada Yujinho yang berkunjung untuk menjenguknya.
Yujinho tampak sangat mengkhawatirkan kondisi Jinwo yang ia pikir benar-benar sudah mati, karena tidak ada yang menyangka kalau hunter sekuat Jinwo akan tertidur selama 3 hari. Bahkan Jinwo sendiri juga terkejut saat mengetahui hal itu, lalu di dalam benaknya ia berkata, "Sepertinya aku sangat kelelahan, karena sudah lama aku tidak bisa beristirahat." Namun tak lama ketika Jinwo juga memikirkan tentang kejadian yang diperlihatkan pembuat sistem padanya, di mana itu adalah kejadian yang tidak bisa ia lupakan. Seketika Jinwo langsung jadi teringat dengan kemunculan Gate Rank S di Jepang, lalu ia segera menanyakan kepada Yujinho apa yang telah terjadi selama ia tertidur. Yujinho menceritakan, begitu gate itu terbuka dan terjadi dungeon break, semua orang tampak tercengang dan panik karena makhluk yang muncul dari dalam gate itu ternyata adalah monster tipe raksasa, yang masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setara dengan bos Gate Rank A. Pada awalnya, Hunter Yuri Orlov masih bisa menahan para monster raksasa itu dengan sihir barrier yang ia buat. Bahkan barrier itu tidak dapat ditembus oleh para monster tersebut, meski mereka sudah mencoba menghancurkannya dengan senjata. Namun tepat ketika Yuri baru saja menyombongkan dirinya dengan mengatakan, "Kalian pikir monster rank A seperti kalian bisa melewati penangkalku?" Saat itulah muncul satu sosok monster giant kolosal yang jauh lebih besar dan kuat. Hingga kemunculan monster itu seketika langsung membuat Yuri jadi bergidik ketakutan. Dan alhasil ketika monster itu mengayunkan senjatanya untuk menghancurkan barrier Yuri dengan mudah, bahkan sampai memotong bangunan gedung yang ada di sekitar barrier itu. Pada akhirnya Raid Gate Rank S di Jepang telah gagal diselesaikan, dan hidup Yuri Orlov yang sombong harus berakhir dengan dimakan oleh monster raksasa lainnya. Di tengah situasi yang sangat mencekam, di mana amukan para monster giant terus berlanjut ke seluruh penjuru Tokyo, pasukan militer juga mencoba melancarkan serangan dari darat dengan menggunakan tank, sementara beberapa helikopter tempur juga ikut meluncurkan ribuan tembakan dari udara. Namun meski begitu, ternyata senjata tempur modern memang tidak mempan terhadap para monster giants. Bahkan kekuatan para Hunter Rank S Jepang juga tidak cukup untuk mengatasi bencana mengerikan itu, hingga menimbulkan kehancuran yang sangat parah. Setelah mendengar semua cerita yang disampaikan oleh Yujinho, sontak Jinwo langsung merenungkan apa yang harus ia lakukan dalam situasi ini. Sementara di tempat berbeda di ruangan kantor ayah Yujinho yang bernama Yum Young-han, di sini terlihat ayah Yujinho yang mengalami sakit kepala akibat dirinya yang ketiduran hampir seharian penuh. Asistennya mengatakan, jika Tuan tidak bangun dalam waktu 24 jam, kami akan membawa Anda ke rumah sakit seperti yang Anda perintahkan. Lalu tanpa ingin menunggu respon dari Yum Young-han, asistennya langsung saja memberikan sebuah laporan tentang seorang pasien yang berhasil terbangun dari penyakit eternal sleep, di mana itu adalah penyakit yang sedang diderita oleh Yum Young-han sekarang. Begitu mengetahui bahwa pasien yang dimaksud ternyata adalah ibu Hunter Sung Jinwo, Yum Young-han jadi bertanya-tanya, apakah itu artinya Hunter Sung Jinwo memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit eternal sleep? Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang sudah pulang ke rumahnya, dan ia terlihat sedang menonton berita terkini tentang situasi pertempuran di Jepang yang tampak seperti neraka. Jadi setelah Jinwo menyadari bencana ini akan menjadi seperti raid di Pulau Jeju, hingga bisa membuat seluruh Asia dalam bahaya, Jinwo berencana harus segera pergi ke Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam raid tersebut. Namun tiba-tiba, Jinwo malah dikejutkan dengan Jin Ah yang memohon padanya agar jangan pergi ke sana. Mendengar hal itu, Jinwo langsung menatap wajah adiknya yang penuh kecemasan, dan ia tahu betul bahwa Jin Ah masih berusaha pulih dari traumanya. Jadi untuk menenangkan Jin Ah, Jinwo pun kemudian berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku sudah menghadapi terlalu banyak masalah dan ingin beristirahat untuk sementara. Jadi kau tak perlu cemas, Jin Ah." Setelah mengatakannya, Jinwo langsung pergi ke taman untuk merenungkan kembali keputusan apa yang akan dia ambil. Jinwo kemudian mencoba berbicara dengan Beru yang telah ia tugaskan untuk menjaga Jin Ah. Yang mana setelah Jinwo menanyakan bagaimana kondisi Jin Ah selama Beru menjaganya, lalu Beru menjawab tidak ada yang aneh dari tingkah laku dia tuanku. Kini Jinwo akhirnya bisa memahami bahwa sikap adiknya barusan pasti karena dia masih merasa trauma akibat insiden di sekolah sebelumnya. Padahal selama ini, Jin Ah tidak pernah menghentikan dirinya melakukan raid selain pada raid pertamanya 4 tahun yang lalu. Sesaat kemudian ketika Jinwo sedang dalam perjalanan, sembari memikirkan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba ada mobil mewah yang sengaja menghampiri Jinwo dan seseorang di mobil itu langsung membawa Jinwo pergi menemui Yum Young-han. Sesampainya di kantor Yum Young-han, ayahnya Yujinho, Jinwo langsung saja menanyakan kepada Yum Young-han, sebenarnya ada keperluan apa kau membawaku kemari? Hingga setelah Yum Young-han menyambut Jinwo dengan senyum tipis, tanpa basa-basi pria itu mulai mengeluarkan sebuah cek dan meletakkannya di atas meja. Young-han menjelaskan, dirinya bukanlah orang arogan yang percaya bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang. Tapi dalam hal ini, ia hanya ingin Jinwo memahami ketulusannya. Jinwo yang merasa apapun yang akan Young-han katakan pastilah sesuatu yang rahasia. Lantas Jinwo pun kembali menanyakan sebenarnya apa yang mau kau beli dariku.
Hingga begitu Myung-han mengungkapkan bahwa ia sedang menderita penyakit eternal sleep seperti ibu Jinwo. Sontak Jinwo jadi sangat terkejut dan langsung membalas bertanya, apakah Yoo Jin-ho sudah mengetahui soal penyakit ini? Namun ternyata, sampai saat ini hanya dokter, istri, sekretarisnya, dan Jinwo saja yang mengetahui Myung-han menderita eternal sleep. Myung-han mengungkapkan, sementara ia berusaha mencari obat ke sana kemari, ia justru menemukan satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil sembuh dari penyakit tersebut, dan orang itu tidak lain adalah ibu Jinwo. Jadi itulah sebabnya Myung-han membawa Jinwo kemari, yaitu ia ingin meminta bantuan Jinwo untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan tentu saja, ia tidak akan pernah melupakan kebaikan Jinwo. Namun tanpa diduga oleh Myung-han, meskipun Jinwo sendiri cukup prihatin dengan keadaan yang sedang Myung-han alami, dan sekalipun Myung-han adalah ayah Yoo Jin-ho, ternyata Jinwo malah menolak untuk membantu Myung-han dengan alasan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya, hal itu dikarenakan Jinwo masih tidak tahu orang macam apa Myung-han itu. Bahkan jika Myung-han memang benar menderita penyakit eternal sleep, sayangnya jumlah ramuan eliksir kehidupan yang Jinwo miliki sangat terbatas. Jadi ia harus menggunakannya dengan bijak. Begitu mendengar penolakan Jinwo, seketika ekspresi Myung-han langsung menunjukkan ketegangan dalam tatapannya saat ia berkata, "Kalau begitu bagaimana ibumu bisa sembuh total?" Namun Jinwo hanya menjawab, kalau ia sungguh tahu caranya dan bisa menghasilkan uang dari itu, tidak mungkin ia akan tinggal diam begitu saja. Scene kemudian kembali berganti ke negara Jepang, di mana kekacauan sudah berlangsung selama 2 hari. Ketika para monster giant terus berkeliaran tanpa kendali, dari sisi udara terlihat seorang kameramen yang terus merekam semua kejadian yang sangat mengerikan. Kota yang dulunya penuh kehidupan, kini telah jatuh dalam kehancuran, akibat monster giant yang tidak berhenti menghancurkan gedung-gedung di sekitar. Jalanan dipenuhi puing-puing, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan selain jeritan putus asa dari mereka yang masih bertahan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kini para monster itu tidak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi mereka juga mulai memakan manusia. Sampai sejauh ini, baru ada 2 monster dari 30 yang berhasil dibunuh semenjak Dungeon Break. Namun anehnya, di saat para monster lain sudah berkeliaran ke sana kemari menimbulkan kehancuran, ternyata monster giant kolosal tetap berdiam diri di depan gate, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang atau sedang melindungi gate itu sendiri. Sementara di saat yang sama di kantor Guild Ahjin, di sini terlihat Jinwo yang sedang mendiskusikan dengan Yoo Jin-ho bahwa ia telah memutuskan akan pergi ke Jepang. Yoo Jin-ho yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan langsung menanggapinya dengan berkata, "Apa kau serius ingin pergi ke Jepang? Situasi kali ini benar-benar berbeda dibandingkan raid Pulau Jeju. Apalagi monster sebesar ini belum pernah muncul sebelumnya." Namun meski begitu, nyatanya Jinwo tetap tenang dan malah membalas berkata, "Coba pikirkan lagi, kalau aku berhasil menyelesaikan gate ini, tentunya nama Guild Ahjin akan terkenal di seluruh dunia." Jadi meskipun awalnya Yoo Jin-ho sempat menentang keputusan Jinwo karena ia tahu bencana yang terjadi di Jepang benar-benar berbahaya, pada akhirnya Yoo Jin-ho tetap menerima keputusan tersebut, tapi ia juga akan ikut ke Jepang. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya, kenapa Yoo Jin-ho mendadak berubah pikiran dan rela ikut ke Jepang walaupun dia tahu raid kali ini sangat berbahaya. Namun segera setelah itu, Yoo Jin-ho kembali menjelaskan dengan emosional bahwa sejak raid Pulau Jeju hingga kemunculan Double Dungeon, namanya tidak pernah muncul sekalipun di artikel, padahal dia juga ingin dikenal sebagai seorang wakil Guild Ahjin. Yoo Jin-ho mengatakan, satu-satunya hal yang dapat dipamerkannya adalah dengan ia yang bisa selalu berada di samping Jinwo. Bahkan meskipun itu terdengar memalukan, tetap saja ia tidak bisa memungkiri bahwa Jinwo lah sumber kebanggaannya. Jadi karena itulah, kemanapun Jinwo akan pergi, maka ia juga akan ikut bersama Jinwo. Lagi pula meskipun ia hanyalah hunter yang lemah, Yoo Jin-ho tetap percaya kalau Jinwo aman, maka dirinya pasti akan aman juga. Jinwo yang mendengarnya lagi-lagi kembali dibuat terkejut dan tidak menyangka kalau Yoo Jin-ho akan mempercayainya sampai sejauh itu. Hingga setelah Jinwo menanggapinya hanya dengan tersenyum dan langsung pergi dari sana. Di sini terlihat Jinwo yang sudah pulang ke rumah untuk makan malam bersama ibunya, lalu di dalam benaknya Jinwo berkata, "Tawaran dari ayah Yujin memang menarik, tetapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. Dan jika ini adalah momen di mana aku harus mengambil keputusan untuk segalanya, sepertinya aku memang harus turun ke medan perang. Tidak diragukan lagi, di dunia ini masih ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Namun selama perkembangan kekuatanku tidak berhenti, maka untuk menjadi lebih kuat, aku harus berada di medan perang." Setelah memikirkannya dengan matang, akhirnya Jinwo telah sampai pada suatu keputusan bahwa ia memang harus pergi ke Jepang untuk bertarung melawan para monster giant yang mengancam kedamaian dunia. Tapi sebelum ia pergi, masih ada hal yang perlu Jinwo selesaikan terlebih dahulu, yaitu berbicara dengan Jin-ah dan meminta pengertiannya. Jinwo bisa memahami kalau Jin-ah sangat khawatir jika ia pergi ke medan perang. Namun meskipun ia sering dihadapkan dengan kematian, nyatanya ia selalu berhasil kembali hidup-hidup dan ia juga selalu bersyukur bisa bertemu dengan keluarganya lagi.
Jadi kali ini Jinwo berjanji kepada Jinah bahwa ia pasti akan kembali pulang dengan selamat. Lagi pula sejauh apapun dirinya akan pergi, Jinwo akan selalu melindungi Jin-ah dengan prajurit bayangannya. Di keesokan harinya, Jinwo menghadiri acara konferensi pers yang diadakan oleh Asosiasi Hunter untuk menyampaikan pernyataannya tentang Guild Ah-jin yang akan pergi ke medan perang di Jepang. Hingga setelah Jinwo dan Ketua Go Gun-hee saling berjabat tangan sebagai tanda bahwa raid Guild Ah-jin ke Jepang telah disetujui. Pada akhirnya, Jinwo yang didampingi oleh Yoo Jin-ho kini telah tiba di negara Jepang, dan ia sudah siap bertempur melawan para monster giants dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Scene kemudian memperlihatkan situasi yang terjadi di area evakuasi warga yang terluka. Namun mirisnya, karena sudah ada terlalu banyak korban yang terluka akibat amukan monster. Seorang petugas militer menyampaikan, tempat ini hanya bisa menampung 3-4 orang lagi. Tapi karena di sana ada lebih dari 10 pasien yang tidak bisa bergerak, seorang dokter tetap bersikeras untuk membawa semua pasien yang ada, sebab ia dan istrinya sudah berjanji akan selalu berada di sisi mereka hingga nafas terakhir. Tapi di saat si petugas baru saja mengatakan, kalau begitu kita harus menemukan tempat berlindung terlebih dahulu. Sialnya, mereka malah dikejutkan dengan kemunculan monster giant yang berhasil menemukan tempat itu. Beberapa petugas kemudian mencoba menghentikan pergerakan monster dengan menembakinya. Namun karena tembakan kecil seperti itu sama sekali tidak mempan terhadap tubuh raksasa si monster. Naasnya, para petugas itu hampir saja kehilangan nyawanya akibat amukan monster giant. Tapi beruntung, salah satu prajurit bayangan Jinwo telah tiba di tempat dan langsung menyerang monster itu dengan tombak trisulanya, hingga membuat si monster seketika tumbang dan tubuhnya sampai terseret jauh ke belakang. Melihat kejadian itu, tentunya semua orang jadi dibuat terkejut dan juga kebingungan. Sebenarnya apa yang baru saja terjadi dan kenapa ada sosok bayangan naga laut raksasa yang melindungi mereka? Lalu di saat itu juga, akhirnya Jinwo mulai menampakkan dirinya dengan memancarkan aura sang raja yang mengintimidasi saat ia berkata, "Di sini sangatlah berbahaya. Kalian harus pergi dari sini dan carilah tempat yang lebih aman. Mulai saat ini, akulah yang akan menghadapi para monster raksasa sialan itu." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.